Di harddiskku itu konten tentang Garut Majalengka udah tinggal dua yang belum diedit, yaitu Alun-Alun Majalengka dan Bakso Cinta. Nah, di Alun-Alun Majalengka, ngomongin Bakso Cinta nanti lagi. Alun-Alun Majalengka itu aku mengcapture hanya alun-alunnya saja, tanpa tanpa opening, tanpa closing, tanpa ada cerita atau gimana. eh Kenapa kayak gitu? Karena tuh saat itu eh aku datang ke alun-alun Majalengka tuh siang, jadi sangat panas. Nanti kalian lihat habis ini, kalian nonton ya. Alun-alun Majalengka itu tempatnya terbuka banget, dimana ya ada masjid juga, tempat yang bagus, masjidnya indah sekali. Kalian yang muslim kalau main ke Majalengka itu harus main ke situ. Eh, Pokoknya harus, keren banget masjidnya, bagus. Tapi aku nggak masuk ke dalam. Nah, jadi siang hari itu musim panas, jadi aku cuman mengcapture sekelilingnya. Nanti kalian nonton aja, tempatnya bagus banget. Majalengka tuh kota yang indah. eh dan kesananya sih gampang lah, maksudnya pasti kalian nyampe. Karena Majalengka tuh kotanya, kalau aku apa ya gambarkan, itu dia dia itu nggak beli kaliku ya. Jadi jalan, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku itu jalan rayanya tuh satu garis lurus, ikutin aja terus lurus aja, ikutin jalan dari ujung ke ujung tuh jalan rayanya, jalan utamanya ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian datang dari, kalau aku kan waktu itu datang dari arah Bandara Kertajati, jadi itu tinggal lurus aja guys, bener lurus aja. Nah, ngelewatin bundaran Muncul. Nah, nanti ada sebelah kanan jalan guys, kira-kira 1 kilometeran tuh dari bundaran Muncul, deket deket itu guys. Nah, makanya abis ini kalian nonton alun-alun Majalengka. Ah, Cantik banget, cakep banget, pokoknya bagus. Makanya pas itu siang hari aku nggak moto-moto karena masih panas ya guys. Lebih baik kalau kalian mau ke sana sore ya. Abis ini tonton sampai habis alun-alun Majalengka di Seven Tube.
Kalian habis nonton tentang Alun-Alun Majalengka, ini aku mau bikin closingnya sekaligus mau cerita-cerita dikit. Sebetulnya tuh di awalnya aku mau bikin Alun-Alun Majalengka tuh saat sore hari guys. Jadi aku mau keliling jalan kaki, nanti bikin closing openingnya, ngobrol-ngobrol di Alun-Alun Majalengka. Tapi ternyata karena ada beberapa satu hal itu aku datangnya siang. Jadi gini guys, jadi hari itu kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 ya, 25 deh, 25 Mei. Itu aku capture Mei 2021. Aku rencananya mau ke beberapa tempat tuh selain ke alun-alun. Jadi salah satunya itu aku mau ke daerah Panyawehan, Terasering Panyawehan atau Desa Maja. Kalian nonton aja, itu udah tayang kontennya tayang jauh sebelumnya. Karena emang kalau konten Terasering Panyawehan itu sebetulnya konten tentang isinya tuh informasi yang update ya. Jadi ya harus gak aku tayangin. Nah hari itu tuh aku Terasering Panyawehan, ternyata daerah wisata di situ, daerah Desa Maja, termasuk Terasering Panyawehan, Lembah Panyawehan, ada bukit Merkuri, ada air terjun Ibun ya, itu Ibun Pelangi, itu cakep banget. Ternyata semuanya itu tutup guys, karena berhubungan dengan masa pandemi, di mana tempat rekreasi itu menjadi titik kerumunan banyak orang. Jadi saat aku datang sana tuh, saat datang dengan ekspektasi besar, dengan harapan, dengan antusias yang ternyata padam langsung saat dengan semua tempatnya, semua tempat wisata daerah Maja doang ya, Desa Maja tutup semua. Karena memang daerah sana tuh jalanannya tuh sempit guys. Jadi kalau misalnya penuh, masih rame, itu jadi jalanan tuh dibikin satu arah, apalagi mobil gitu guys. Jadi mobil tuh titik masuknya misalnya dari sini, titik keluarnya sini, jadi bikin satu arah. Kalau misalnya dibikin dua arah nggak bakal bisa, karena emang jalanannya ngepas banget. Paling cukup satu mobil dua motor, atau satu mobil satu motor, sempit banget. Jadi nggak mungkin dibikin dua arah. Nah katanya saat ramenya itu ya, otomatis bikin kemacetan panjang dan bikin ya kerumunan juga. Akhirnya ditutup lah, dan sampai terakhir beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, aku sempat nanya via Instagram pengelola wisata di sana, ternyata masih tutup juga, nggak tahu sampai kapan makanya. Nah makanya dari itu tuh yang harusnya aku bikin konten di sana tuh dari pagi hingga menjelang sore, baru sorenya aku ke alun-alun. Akhirnya tuh waktuku singkat banget di sana, Terasering Panyawehan ataupun daerah Desa Maja, singkat banget. Makanya terus aku nyampe di Alun-Alun Majalengka tuh siang. Nah itu untuk nunggu sampai waktu sore lama banget guys. Itu waktu masih jam 12 apa jam 11, masih siang banget lah. Makanya tuh pas nyampe di Alun-Alun Majalengka itu aku siang, aku lupa antara jam 11-12 lah. Nah nunggu sore tuh jam 4 masih lama banget. Akhirnya aku putusin, ya udah deh, aku bikin opening closingnya, aku ininya di pas pulang aja, pas nyampe Jakarta. Nanti paling nggak di situ kalian lihat penampakannya Alun-Alun Majalengka. Aku nggak ceritakan sejarahnya, historinya, karena juga apa ya, saat ini juga aku lagi ada kerjaan lagi, jadi aku nggak bisa searching dulu sebagai data untuk di dalam video ini tentang sejarah Alun-Alun Majalengka. Kalian searching aja di Google lah, atau nanti aku tulis di keterangan ya, di deskripsi di YouTube, di bawahnya kan ada deskripsinya, nanti aku tulis di keterangannya. Nanti kalian baca aja kalau kalian mau tahu. Terus, dan hal yang membuat aku terburu-buru tuh nih, aku ingat. Jadi saat itu tuh aku masih ada di sekitar Majalengka ya. Tiba-tiba tuh
sekitar Majalengka lah. Itu aku sehabis belum lama meng-capture, terus aku dapat telepon. Jadi apa, ada telepon dari pinjaman online bahwa aku sudah diverifikasi untuk pinjaman online. Aku lupa sebesar nominal berapa. Dan saat itu tuh aku ingat KTP ku tuh di apa ya, ditaruh di penginapan sebagai jaminan. Nah, yang bikin aku mikir tuh saat itu adalah kok diverifikasi. Nah, aku langsung ingat KTP ku apakah disalahgunakan. Langsung aku telepon ke penginapannya, Mas, KTP ku jangan dibuat macem-macem ya. Walaupun pada akhirnya nggak terbukti ya, pihak penginapannya. Tapi itu sempat membuat aku rada panik ya. Kok ada tiba-tiba main verifikasi aja gitu, dan sudah disetujuin untuk pencairan pinjaman. Aku kaget langsung. Makanya aku saat itu langsung buru-buru, itu yang masih di Majalengka, langsung aku arah balik ke penginapan dekat Bandara Kertajati. Kurang lebih sih 15 menit lah kalau dari kota Majalengka ke itu. Nah, buru-buru dah aku langsung OTW ke sana. Walaupun akhirnya nggak terbukti ya, KTP ku nggak dipakai macam-macam lah. Ini emang zaman sekarang kan ngeri ya, kalau data kalian tuh sampai bocor, entah nomor KTP, nomor telepon, hal yang pribadi jangan sampai orang lain tahu ya, karena bisa disalahgunakan. Nah, itu dia. Jadi terus sebelum aku mengakhiri, aku masih ingat lagi nih, alun-alun Majalengka tuh terletak pas di tengah-tengah titik pusat dari kota Majalengka ya. Maksudnya gini, jadi di alun-alun Majalengka kalau kalian nonton sampai habis, itu dari kantor polisi, kantor pos, kantor wali kota deh itu ya. Soalnya kayaknya aku lupa meng-capture ini deh, title-nya tuh hanya sekilas doang. Kayaknya itu kantor wali kota, kantor DPRD, terus kantor dinas pendidikan atau kesehatan ya, pendidikan ya. Itu semua di situ guys, di sekitar alun-alun itu. Jadi bisa dibilang tuh alun-alun Majalengka ya titik pusatnya lah. Hebatnya apa ya, ibaratnya kayak Indonesia ya, ibu kotanya lah Jakarta, semuanya terpusat di Jakarta. Kayak alun Majalengka ya, semua terpusatnya di alun-alunnya itu guys. Dan aku tuh keliling ke beberapa kota. Majalengka itu adalah salah satu kota yang indah sih, indah. Tapi sebetulnya yang paling indah itu Garut. Dari kota yang aku datangin ya, Garut, Majalengka, Kuningan, Cirebon. Tapi sayangnya Garut tuh alamnya indah, cuman infrastrukturnya itu tidak ini ya, kurang bagus ya, jalanannya maksudnya ya. Dan ada motor lewat nih, waduh. Di Garut tuh ada namanya Garut Plaza. Kalau di Jakarta ya namanya Plaza itu udah keren ya, udah gedung bertingkat tinggi, keren lah. Yang sebagai pusat perbelanjaan. Cuman Garut Plaza tuh lebih mirip kayak ini guys. Kalau kalian ingat tuh, kalau Pasar Senen tahu luas ya, kayak Pasar Jembatan 2 tempo dulu guys, bukan yang sekarang ya. Jadi kelihatan apa ya, sangat ketinggalan banget guys. Ya moga-moga sih Garut lebih ini. Kalau Majalengka udah bagus sih guys. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, tonton semuanya, aku sempat meng-capture beberapa, nggak banyak sih, nggak banyak dan nggak panjang. Sudut-sudut jalanannya itu ada bangunan bertingkat tinggi ya. Kalau sampai 3-4 lantai nggak ada itu guys. Tapi kalau kalian suka traveling, Majalengka adalah kota yang kalian
mesti datengin ya, itu bagus, cakep. Oke, makasih udah menonton ya tentang Al Majalengka. Semoga kalian menikmati, jadi menambah informasi kalian bagi kalian traveler ataupun yang mau jalan-jalan. Eh, Jalan-jalan tuh nggak mesti mahal guys. Aku kesana naik motor dengan ya kalian tahu sendiri lah, kalau naik motor itu murah lah, cuma bensin berapa ini sih, habis berapa liter. Dan guys, nantikan terus kontenku berikutnya, dan apa, jangan lupa subscribe, saya bantu.